Nah, jadi faktor pikiran ini sangat menentu sekali juga kesehatan seseorang dan kesembuhan seseorang dari penyakitnya. Kemudian selanjutnya, orang sakit itu disebabkan non medis. Yang non medis ini bahasa kitanya itu ya penyakit yang tidak bisa diprediksi. Nah, non medis ini ada dua. Satu, karena kualat dengan orang tua, kualat dengan suami, kualat dengan apa lagi ya, dengan orang soleh, dengan ulama, itu bisa dia terkena penyakit. Mungkin penyakitnya zahir, tapi susah diobatin. Kenapa? Karena faktor kualat tadi. Nah, ini repot nih. Yang kedua, non medis itu adalah karena kiriman. Orang zaman sekarang nyebutnya apa ya? Penyakit ain. Penyakit ain itu ya penyakit kiriman dari orang yang iri. Atau yang lebih beratnya lagi ya bahasa kita ya, kena santet lah, kena sihir. Kepalanya pusing terus, diperiksa sama dokter, bapak ini, ibu ini nggak ada penyakit apa-apa. Kenapa saya kepala pusing nih? Nah itu non medis ini penyakit tadi. Kalau penyakit itu karena kualat, dia minta ampun kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada suaminya, minta ampun. Betul-betul bertobat dengan Allah, minta ampun kepada orang yang dia pernah zalimin. Kalau orang terkena sihir dan sebagainya, maka dia dekatkan dirinya kepada Allah. Perbanyaklah beribadah, perbanyaklah bertobat kepada Allah, membaca ayat-ayat ruqyah dan lain sebagainya, maka penyakit yang didatangkan dari sihir, ain dan sebagainya itu akan terlepas dari dirinya. Dan susahnya ini tidak bisa diprediksi siapa yang menyantet ini. Ya, terkadang ada orang baik di hadapan, tapi di belakangnya itu jahat. Nah, orang zaman sekarang ini banyak bermuka dua. Nah, kita kembali. Jadi orang yang rajin salat, nurul qalbi, hatinya akan bercahaya, sehat hatinya. Hatinya sehat, rohaninya sehat, maka insya Allah jasmaninya juga sehat. Selanjutnya, warahatul badani, dan badannya itu apa raha itu bahasa kitanya? Badannya itu bugar. Orang yang rajin sholat biasanya badannya bugar, asalkan gerakannya benar. Gerakannya benar. Jangan sholat nang kayak dikejar hantu. Lokber. Wah, itu tidak bisa. Coba tanya para ahli. Ya, lihat di Google tuh, Syekh Google Al-Yutubi. Gerakan sholat ini itu lebih baik daripada gerakan yoga. Kita balik ke kanan, balik ke kiri, putar kepala ke kanan, hadap ke kiri, ngangkat tangan, ini paru-paru. Lihatin saja gerakan sholat, kesehatan, kaitan kesehatan badan dengan gerakan sholat. Buka saja di Google. Maka orang yang benar sholatnya, maka badannya insya Allah sehat. Nah, saya kalau ketemu orang yang panjang umurnya, itu saya bilang, ada saya ketemu orang umurnya 80 tahunan itu lah. Terkadang saya iri juga, bukan iri jelek ya, iri juga. Kenapa iri? Saya bilang, pian ini telinga masih kuat, pendengaran tuh masih kuat, mata masih kuat, gigi masih ada. Apa kok bisa sampai itu, gimana caranya? Tapi langsung saya jawab, saya bertanya, saya juga yang jawab, apa ya sebabnya pian sehat gitu? Saya bilang karena pian rajin ke masjid, rajin beribadah. Lihat saja, ini yang saya sering dapati ya,
Ada dua orang yang biasanya panjang umur, badannya sehat. Satu, orang yang rajin ke masjid, maksudnya sholat ya. Nah, itu yang satu. Yang kedua, tukang pemandian mayit, tukang mandikan orang mati. Itu biasanya panjang umurnya, sehat itu. Itu sering saya dapat ya. Pian ini panjang umur kai. Ya alhamdulillah. Pian tukang pemandian mati kah? Iya ya. Tukang mandikan orang mati. Badannya sehat itu. Entah kenapakah bisa sehat itu. Mungkin auranya orang mati itu masuk ke tubuh dia. Bukan yang jelek tapi yang sehat. Kalau yang rajin sholat ke masjid itu sudah jangan ditanya. Jalan kaki dari rumah pagi subuh itu kan ya. Kalau saya jarang pakai jalan kaki. Kalau jalan kaki dari Amburawang zuhur baru datang. Ya, itu masya Allah tuh orang yang rajin salat. Lihatin saja, rahatul badan, badannya itu akan segar bugar, sehatlah bahasa kitanya. Kemudian selanjutnya, wa unsun fil qabri, kuburnya pun menjadi lapang. Unsun fil qabri, kuburnya menjadilah lapang. Itu yang sering kita doa ya, ya Allah lapangkanlah kuburnya, lapangkanlah kuburnya si mayit ini, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi kebun daripada kebun surga. Unsun fil qabri, kuburnya menjadilah lapang. Cerita yang masyhur ini, cerita sudah ada tahun 90-an. 90 tahunan kecil. Mungkin 92, 93 itu pernah saya dengar. Guru saya pun cerita, Al Habib Salim bin Abdullah Syatri, beliau cerita di Madinah itu pernah terjadi penggali kubur. Dia gali kubur karena ada orang yang mau berkubur lagi yang baru nih, mayat baru. Jadi sebelum datang jenazahnya digali kubur. Ternyata ketika menggali kubur ini tidak sengaja meruntuhkan dinding kuburan yang di sebelah. Yang di sebelah ini, dinding kuburan yang di sebelah. Ternyata apa yang dilihat sama tukang kubur, ketika dinding kubur yang sebelah ini runtuh, dia melihat ada seorang mayit sedang dililit, naudzubillah min dzalik, nasallallahu muafiyah, sedang dililit sama ular yang sangat besar. Mayatnya ini dililit. Kaget dia, langsung ditutup ular tadi. Ini bukan ular sembarangan. Bukan ular sembarangan. Kalau ular di atas kuburan, bisa jadi itu ular dari mana gitu ya, jalan begitu. Tapi kalau ular ada di dalam tanah mengelilit mayit, ini pasti sudah ini. Ini bukan ular sembarangan. Ada beberapa hari yang lalu, kayaknya bukan kuburan orang Islam, itu kuburan orang lain. Jadi ular itu bersarang di atas kuburan. Nah itu mungkin saja bisa jadi itu ular liar. Tapi kalau ular di dalam kuburan, nah itu dipastikan adalah ular memang untuk menyiksa si mayit tadi. Maka si tukang kubur ini pun mencari keluarganya si mayit ini. Cari, alhamdulillah ketemu. Lalu dia cerita tentang apa yang dia lihat. Katanya, saya mohon maaf, saya ngelihat kuburannya si Fulan bin Fulan itu, mayatnya sedang dililit dengan ular. Apa yang dia kerjakan ketika hidup di dunia? Maka keluarga si mayit ini berkata, pantas saja dia mendapatkan seperti itu. Walaupun dia tinggal di kota Madinah, walaupun dekat dengan Nabi, tapi dia pantas mendapatkan adab seperti itu. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia ini orang nggak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan sholat. Ular itu dikenal di dalam hadis namanya syuja'ul aqra. Syuja' artinya ular yang ganas, aqra kepalanya ini nggak ada kulitnya. Biasa kan ular itu kalau warnanya hitam semuanya, coklat. Ini warnanya nggak ada. Kenapa? Karena saking ganas daripada bisanya itu. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah. Hati-hati yang tidak sholat, maka azab kubur akan menanti.